Mama. Iya, ada apa sayang, kok panik-panik gitu kenapa? Mama tahu nggak? Si bawang putih itu berhasil bebas dari polisi atas tuduhan itu karena polisi tak menemukan bukti-bukti sidik jari dari bawang putih itu, bahwa bawang putih itu melakukan tindakan pembunuhan Pak Bayu. Bahkan Mama tahu nggak, darahnya itu bukan Pak Bayu tapi hewan. Darahnya si Pak Bayu tuh hewan. Bahkan si Melina bebas dari tuduhan itu. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Hah? Kok bisa gini sih? Padahal ya jelas-jelas darahnya si Pak Bayu itu nempel di bajunya, tepat di bajunya bawang putih itu. Ini kayaknya pasti gagal kerjanya si Rizky deh. Mama denger nggak? Kemarin Rizky tuh sempat bilang sama si Keisha itu kalau dia bakal janji bakal bebasin si bawang putih itu dari polisi, gitu. Oh, mungkin sayang, Mama juga dengar omongan dia itu. Dia akan janji kepada Toyol, si Toyol itu buat ngebebasin si bawang putih itu. Itu sekira Mama makin ketik kepala ya. Ternyata juga kok si bawang putih itu adalah penjahat. Ada Keisha di sini. Ngapain kamu di sini? Harusnya kamu ngapain di sini? Pergi nggak dari rumah ini sekarang juga? Anak kecil gak usah so asik deh. Sekarang kamu diam aja. Kamu gak usah ikut campur urusan saya. Ada apa sih ribu-ribu? Putih, kalian berdua nginep di rumahnya Rizky kan, pacar kamu itu. Kalian tuh pasti betah ya jadi parasit di rumah ini. Kamu boleh bisa bebas dan bahagia setelah lo diusir. Tapi ingat, gue selalu tetap ngawasin lo Putih. Karena kenapa? Karena gue ingin kamu akan diurusin dengan baik, dan semoganya kamu menjadi anak yang tumbuh dengan baik untuk di masa depannya ya. Jadi mulai sekarang gue akan ngawasin kamu selamanya, ngerti? Tante gak tahu harus bilang apa lagi sama Rizky, karena perilakunya sudah bersifat seperti itu, dan juga dia sudah dikuasai oleh bawang putih. Padahal tante dulu itu sudah banting tulang untuk membesarkan dia dari kecil. Dan itu adalah pesan dari almarhum suami saya atau bapaknya Rizky. Tante gak tahu harus bilang apa lagi setelah tante membesarkan anak itu. Perilakunya sekarang menjadi liar semenjak mengenal namanya bawang putih si Melina itu. Dia mulai jatuh cinta, padahal aslinya bawang putih itu orangnya bermasalah. Dan Rizky berkata bahwa bawang putih itu adalah cerita dongeng. Pada ketika itu nyata, bawang putih itu adalah orang jahat. Tante juga gak tahu harus bilang apa lagi sama dia, karena dia sudah mengecewakan tante. Bahkan tante sudah suruh dia gak boleh dekat-dekat, tapi malah dekat-dekat.
Tante juga nggak tahu cerita tentang sebenarnya bawang putih itu siapa. Bawang putih itu adalah orang paling kaya. Tante, di sekolah aja dia pintar banget, cerdas, cerdik, bahkan dia lomba juara fisika, matematika, olimpiade dalam bidang IPA tante. Bahkan tante tahu nggak? Tapi di dalam hati tuh hatinya kotor banget, nggak namanya bersih banget kayak bawang putih. Bahkan tante tahu nggak, mamanya si Melina itu, si tante Santi itu, dia meninggal karena sakit jantung setelah shock melihat foto si Melina itu di disco bersama dengan 2 cowok itu waktu itu. Dan makanya tante Santi meninggal. Dan semenjak meninggalnya tante Santi itu, hidupnya mulai jadi berubah drastis tante. Bahkan hidupnya mulai kayak dijauhi oleh temennya, gak punya teman, bahkan dikucilkan karena perilakunya benar-benar liar seperti itu tante. Sampai-sampai mama saya nunjukin foto diskonya dia itu ke papanya si Om Budi itu, dan juga Om Budi itu jatuh dari tangga karena shock juga melihat fotonya yang berperilaku seperti liar itu tante. Dan semenjak itu Om Budi itu mulai jadi sakit stroke tante. Jadi gitu ceritanya. Ya ampun, ternyata Om Budi adalah orang yang paling bermasalah. Sampai-sampai tante gak bisa kata-kata apalagi kalau si Rizky itu sudah dikuasai oleh bawang putih, karena bawang putih sudah ingin berdekatan lagi dengan Rizky. Tante gak bisa biarin. Pokoknya tante harus cari tahu cara untuk mengusir dia dari rumah ini. Oh iya tante, mulai sekarang usir dia aja tante, biar tante sama Rizky hidup lebih tenang lagi. Dan juga tante gak usah mikirin si bawang putih itu lagi, karena kan Rizky kan udah jauh dari bawang putih kan. Ya sudah, kalau begitu terima kasih ya atas ceritanya tadi itu. Oh iya, sama-sama tante. Ya sudah, saya pamit dulu ya tante. Rasain kamu bawang putih, mulai sekarang lo akan diusir dari rumah Rizky lo, dan kalian akan jauh selamanya. Aku tidak bisa tinggal diam, dan aku harus cari cara supaya aku bisa ngusir si bawang putih itu dari rumah ini, agar tidak terpengaruh dan menguasai si Rizky dengan sepenuh tubuh itu. Pokoknya aku harus mengusir dia itu sekarang juga. Kalau enggak, anak saya bakal dalam bahaya. Berhenti. Sekarang juga kamu keluar dari rumah ini. Jangan menginjakkan kaki di rumah ini. Keluar sekarang. Kak, aku capek kak. Iya sama, kakak juga capek kok jalan setelah 1 jam ini kita kesini. Mah, si Melina sama si Keisha mana? Aku nggak ada. Ya mana mama tahu, mama aja nggak ngusir mereka kok. Bawang putih itu mengira setelah mendapatkan hatinya si Rizky, dia akan bahagia dan menang selamanya. Ternyata tidak. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tikus Scott itu, dia tidak tahu tentang gua. Dan gua belum bisa tidur nyenyak, karena masih belum bisa menghancurkan hidupnya Melina dengan sepenuh hidup. Cheers dengan kemenangan kita. Cheers. Hentikan pesta kalian.